perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Bahan kimia pada P3K merupakan upaya pertolongan pertama terhadap korban yang terkena bahan kimia sebelum mendapat pertolongan dari dokter. Bahan kimia terbagi menjadi dua, yaitu bahan kimia korosif cair dan bahan kimia korosif padat. Yang pertama, bahan kimia korosif cair, yaitu jika terkena bahan ini dapat menimbulkan iritasi setempat sebagai akibat reaksi langsung dengan kulit. Proses pelarutan atau denaturasi protein pada kulit atau akibat gangguan keseimbangan membran dan tekanan osmosa pada kulit. Selanjutnya, bahan kimia korosif padat. Iritasi yang ditimbulkan oleh zat korosif padat amat bergantung pada kelarutan zat dan pada kulit yang lembab. Tujuannya yaitu untuk mencegah bertambah parahnya luka serta komplikasi seperti kecacatan atau infeksi penyerta akibat terkena bahan kimia yang berbahaya. Asam klorida pekat atau HCl akan membentuk kabut asam. Baik kabut maupun larutan tersebut bersifat korosif terhadap jaringan tubuh dengan potensi kerusakan pada organ pernapasan, mata, kulit, dan usus. Asam sulfat atau H2SO4. Asam sulfat berupa cairan bening, tak berwarna, dan tak berbau. Asam sulfat bereaksi ekstotermik dengan air dan bersifat iritan bahkan korosif. NaCl atau natrium klorida. Konsumsi NaCl berlebih dapat meningkatkan kadar klorida dalam tubuh sehingga menjadi masalah asidosis metabolisme pada tubuh. Natrium hidroksida atau NaOH berwarna putih, berbentuk pelet, serpihan atau batang, atau bentuk lain. NaOH bersifat higroskopis dan menyerap CO2. Bagian tubuh yang terkena NaOH dapat rusak jaringannya. Sini saya akan menjelaskan P3K terkena mata, terhirup, terkena kulit, dan tertelan. Bila terkena mata, cuci mata dengan air hangat selama kurang lebih 20 menit. Bila terhirup, bawa ke tempat segar agar menghirup banyak oksigen. Bila terkena kulit, taburkan soda kue dan bersihkan dengan air bersih selama 20 menit. Yang terakhir, bila tertelan, beri minum 1-2 gelas air. P3K basah tertelan, terkena mata, dan terkena kulit. Jika tertelan, keluarkan dan mulut dicuci dengan air secukupnya. Kumur dengan asam asetat untuk menetralkan sisa basah. Berilah mineral oil pada bibir untuk mencegah dehidrasi dan pembengkakan. Untuk terkena mata, bersihkan dengan air sebanyak-banyaknya, bilas dengan burweter atau asam borat H3BO3. Dan untuk terkena kulit, cuci dengan air secukupnya dan netralkan dengan larutan asam borat atau asam asetat. Bahan-bahan P3K yang ada di laboratorium. Yang pertama, ada alkohol 70% dan 90%, air kapur, asam asetat 1% dan 5%, bubuk magnesia, salep butesin, mineral dan olive oil, Na bikarbonat bubuk, Na bikarbonat 5%, iodium tingkur 2%, asam borat 4%, universal antidote. Selanjutnya ada plester, pembalut perekat, pembalut steril, perban gulung, perban segitiga, kain kasa, pinset, gunting, peniti, obat luka baru, minyak penghangat badan, dan obat sakit kepala ringan. Jika penanganan terlambat, maka akan mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, luka bakar dikarenakan adanya tambahan kerusakan jaringan karena H2SO4 atau asam sulfat. Jenis asam sulfat pekat berasap atau oleum dapat berbahaya untuk saluran pernapasan dan berpotensi merusak paru-paru. Yang kedua, dapat menyebabkan luka bakar dan kulit melepuh karena AgNO3 atau perak nitrat.
Gas atau uapnya juga menyebabkan hal yang sama. Yang ketiga, berpotensi menimbulkan kerusakan pada organ pernapasan, mata, kulit, dan usus karena HCl atau asam klorida. Yang keempat, menghirup H2S atau hidrogen sulfida, yang dapat menyebabkan pingsan, gangguan pernapasan, bahkan kematian. Yang kelima, dapat merusak jaringan tubuh dan merusak kulit karena NaOH atau natrium hidroksida. Senyawa ini bersifat higroskopis dan menyerap gas CO2 atau gas karbon dioksida. Selanjutnya, menyebabkan kerusakan paru-paru dan bahkan kematian bila ada kontak dengan gas amoniak berkonsentrasi tinggi. Amoniak digolongkan sebagai bahan beracun jika terhirup. Menghirup senyawa ini pada konsentrasi tinggi dapat menyebabkan pembengkakan saluran pernapasan dan sesak nafas. Lalu, jika terkena amoniak pada konsentrasi 0,5% selama 30 menit dapat menyebabkan kebutaan. Selanjutnya, bila makanan yang mengandung asam sianida dikonsumsi dalam jumlah tertentu menyebabkan pusing hingga mabuk. Lalu, initatif terhadap jaringan kulit, merusak paru-paru, dan menimbulkan penyakit pneumonia atau sering disebut dengan gangguan saluran pernapasan bila terkena HF. Asam nitrat menyebabkan luka bakar dan jika terhirup uapnya dapat menyebabkan kematian.